Di sini kami akan berangkat menuju kantor DPP Persagi untuk melakukan wawancara dengan ahli gizi atau pengurus dari Persagi. Halo, kita sudah sampai di kantor DPP Persagi. Mari kita masuk. Siswa dari Universitas Muhammad Husni Tamrin, Prodi S1 Gizi, semester 6 atau tingkat 3. Nama saya Sekar Ayuning Tias, ini ada teman saya, Nida Mufiza. Siapa? Anida. Anida. Ya. Ada Pak Reza. Iya, Saya Syafrida. Syafrida sekarang Anida. Nida tadi ya? Iya. Nida Reza. ya. Jadi tujuan kami di sini ingin mewawancari Bapak ya Pak. Bapak sebenarnya namanya Bapak Al-Fatih ya Pak? Ya betul. Ya, jadi untuk memenuhi tugas mata kuliah kami yaitu mata kuliah bioetika, kami harus mewawancari salah satu pengurus dari Persagi Pak. Oleh karena itu kami disarankan oleh Bapak Taufik Mariusman untuk menghubungi Bapak dalam tugas wawancara ini yang temanya itu etik sebagai nutrisionis ya Pak. Oke. Baik, selanjutnya dipersilakan untuk Bapak mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalin, saya Al-Fatih. Saya adalah sekretariat di DPP Persagi. Sudah lama juga di sekretariat, ada hampir 3 tahun, di mana juga ya sudah banyak melalui beberapa hal terkait dengan Persagi ini sendiri. Nah, kemudian saya juga lulusan gizi sama kayak kalian juga teman-teman, lulusan dari Poltekkes Jakarta 2. Saya lulus tahun 2020. Kemudian saat ini selain jadi sekretariat, saya juga jadi mahasiswa lagi, S1 lagi. Di ini kan di waktu Poltekkes saya ngambil D4, kemudian saya ngambil S1 lagi dari semester 1 lagi, itu di ilmu hukum di UMJ. Sekarang udah masuk semester 4. Selain itu juga kesibukannya, selain di sekretariat Persagi, saya juga pengurus juga di PP ASNI, Asosiasi Nutrisionis Indonesia, himpunan seminat yang ada di bawahnya Persagi. Kemudian juga saya itu co-founder dari Ilmu Giziku. Sisanya ya udah ngejalanin hal-hal itulah. Ya, baik, terima kasih Pak atas perkenalan dirinya. Bisa dimulai ya Pak ya. Untuk pertanyaan pertama, apa saja prinsip kode etik yang mungkin harus kita terapkan oleh seorang ahli gizi? Oke. Jadi kode etik itu sendiri ini bukanlah suatu aturan yang ada di pemerintah, bukan output dari pemerintahan. Output pemerintahan itu kan adalah aturan dan juga kebijakan, yang mana bentuknya itu dari mulai undang-undang, peraturan pemerintah dan lain sebagainya, sampai dengan kalau misalnya levelnya kementerian berarti ada peraturan menteri, keputusan menteri, sama satu lagi aturan badan menteri, gitu, badan di bawahnya menteri. Nah, itu nggak ada di mana-mana, tapi dia itu ada lahir dari si organisasi profesi, gitu. Oke. Nah, jadi bukan hanya ahli gizi saja yang mempunyai kode etik, tapi semua tenaga kesehatan atau tenaga medis itu memiliki kode etik, gitu. Jadi ada persamaan, ada perbedaan. Nah, yang harus digarisbawahi bahwa ada satu kode etik yang sama, semuanya disepakati oleh seluruh tenaga kesehatan, tenaga medis. Kita sebutnya biar cepat Named Nakes gitu ya, Named Nakes, tenaga medis, tenaga kesehatan. Nah, oleh semua Named Nakes itu sama. Nah, kemudian ada kode etik yang memang dikeluarkan dari masing-masing organisasi profesi itu sendiri. Contohnya pada Persagi di sini,
Persagi ini kita memiliki badan kelengkapan namanya. Badan kelengkapan itu salah satunya adalah Majelis Kehormatan Etik dan Disiplin Ahli Gizi dan Disiplin Ahli Gizi (MKEDAK). Yang mana MKEDAK ini berisi para senior yang menjadi pengurus di situ, dan mereka itu mengurusi soal hal-hal etik. Nah, perlu digarisbawahi juga bahwa kode etik ini harus dikeluarkan, harus diperbarui setiap bisa diperbarui, gitu. Nah, di dalam organisasi profesi Persagi kita kan ada namanya Kongres Nasional. Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar ya, gitu ya. Ada namanya Kongres Nasional, sama seperti organisasi lainnya kita ada Kongres Nasional juga, atau mungkin kalau di organisasi lainnya mungkin ada musyawarah besar atau yang lain sebagainya, yang mana itu bertujuan untuk mengganti periode, pertanggungjawaban juga, tempat laporan pertanggungjawaban juga, serta mengganti merubah ADRT, merevisi ADRT di situ. Nah, itu juga sekaligus untuk mengeluarkan kode etik juga, memperbarui kode etik apabila diperlukan di situ. Apabila misalnya baru diperbarui setelah dari Kongres Nasional itu pun nggak ada masalah sebenarnya. Nah, kebetulan kita ada kode etik yang keluar di tahun 2019 kemarin, dan kalau nggak salah sih waktu saya belum masuk sih, cuman kayaknya tahun 2021 juga pernah diperbaiki juga. Nah, tapi kode etik yang dimaksud dari kode etik ahli gizi ini itu sebuah peraturan tertulis yang berisi hal-hal yang harus dipatuhi sama seorang ahli gizi untuk bekerja atau untuk menjadi ahli gizi. Kapan kita bisa menjadi ahli gizi? Saat kita udah lulus, dan maksudnya kita di Indonesia sendiri ya. Saat kita udah lulus, kita udah disebut sebagai nutrisionis. Kalau teman-teman baca peraturan Menteri Kesehatan keputusan Menteri Kesehatan keputusan Menteri Kesehatan nomor 342 tahun 2020 itu terkait dengan standar profesi nutrisionis. Nutrisionis dan dietitian, teman-teman tahu bedanya kan? Dietitian itu kan berarti orang-orang yang lulus dari pendidikan profesi dietitian, gitu. Nah, saat seorang udah lulus, apalagi teman-teman nih misalnya atau saya gitu, waktu udah lulus itu udah langsung menjadi nutrisionis, gitu. Nanti dan harus sudah mematuhi dari kode etik itu. Kode etik itu ada yang untuk sebagai diri sendiri menjalankan kehidupan sehari-hari, ada kode etik untuk bagaimana bekerja jadi ahli gizi itu, ada kode etik untuk bagaimana bermitra dengan orang lain, bagaimana kita sebagai ahli gizi dengan sesama ahli gizi lain, atau sebagai ahli gizi dengan sesama nakes namet lain, gitu. Nah, itu ada aturan-aturannya, dan ada bab khususnya di dalam kode etik, dokumen kode etik ini. Kebetulan saya juga nggak megang hard copy-nya, tapi ada soft copy-nya kalau teman-teman nanti mungkin perlu. Ya, boleh? Boleh. Lanjut? Boleh. Ya. Terima kasih Pak atas jawabannya. Baik, lanjut. Kira-kira apa atau kendala dari seorang ahli gizi terkait penerapan kode etik? Sebenarnya kode etik itu dibuat itu untuk menjadi sebuah aturan tertulis. Nah, kalau teman-teman mungkin kalau misalnya teman-teman mempelajari terkait dengan hukum itu terdiri dari norma dan juga terdiri dari etika dan juga aturan. Aturan, norma, etika itu beda. Norma itu timbul itu sebagai aturan tidak tertulis, gitu. Dan aturan itu adalah sesuatu yang tertulis, gitu. Tapi kalau misalnya kalau misalnya yang tadi bentuk ketiganya itu adalah etika. Etika itu dia sebenarnya timbul, kemudian dia juga bisa ditulis dalam bentuk sebuah dokumen seperti yang kita tahu tadi ada kode etik ahli gizi itu salah satu bentuk etika yang yang ditulis, gitu. Nah, secara umum sebenarnya kode etik itu ya kita sebagai namet nakes melakukan keseharian kita secara normal, gitu. Jadi penerapannya harusnya sebenarnya gampang banget untuk penerapannya. Cuman akan ada kendala saat kita udah mulai berurusan terkait dengan keprofesian kita yang agak lebih detail. Misalnya kayak teman-teman misalnya ya, nggak boleh. Nah, teman-teman kalau misalnya mungkin udah tahu, nggak boleh untuk
mempublikasikan Data pasien. data pasien. Nah, itu salah satu kode etik gitu. Nah, itu kan sebenarnya secara nggak tertulis pun juga kayaknya nggak sopan juga kan gitu. Kita men-share data pasien yang harusnya kita apa sih namanya? Kita empatikan gitu kan. Terus itu cuma dibuat jadi tertulis. Jadi kalau misalnya untuk penerapan harusnya sebenarnya gampang sih gitu. Tapi emang kadang-kadang yang sulit itu kalau udah berurusan dengan keuangan. Contohnya dalam penerapan untuk kita share mengiklankan. Kita mengiklankan untuk produk-produk gitu kan. Sebenarnya emang boleh aja gitu untuk mengiklankan produk-produk, tapi kalau misalnya dalam levelnya misalnya Persagi gitu kan. Kalau Persagi misalnya mengiklankan satu produk, kita ambil contoh, maaf ya, kacang Garuda gitu. Kacang Garuda dengan disandingkan dengan kacang kelinci, kacang dua kelinci gitu. Sama-sama kacang, sama-sama ya mereknya sama lah, bukan mereknya sama, bentuknya sama. Kebetulan yang kita contoh bukan yang ada putih-putihnya, tapi yang kacang doang ya. Itu keduanya sama, tapi yang diiklankan sama Persagi itu adalah si kacang Garuda. Hal itu yang bisa bikin orang jadi berarti Persagi lebih memilih si kacang Garuda ini daripada kacang dua kelinci. Itu makanya itu terkait dengan produk harus hati-hati untuk misalnya terkait dengan sponsor ataupun keuangan, itu harus hati-hati. Itu yang memang harus dibicarakan lebih lanjut, apakah ini etis apa enggak gitu. Ya. Jadi ya Pak, seberapa penting kira-kira peran dari kode etik dalam praktik sehari-hari seorang ahli gizi? Sama halnya kalau kalian nanyain seberapa penting kalian saat bertemu dengan dosen di dalam perkuliahan pakai baju berkerah dan juga pakai sepatu gitu mengikuti itu aturannya nggak tertulis kan, nggak tertulis, tapi teman-teman merasa itu kayaknya sopan. Kalau misalnya kalian cuma pakai kaos singlet, bukan kaos singlet juga, kaos singlet masih kadang beberapa kampus juga masih boleh sih, kaos yang terbuka gitu kan, terus habis itu pakai sendal gitu, dan ya tampilannya juga nggak mencerminkan seorang yang kayak udah proper, melihatnya kayak orang bangun tidur gitu. Nah kira-kira itu kan nggak terlalu etis kan. Nah, itu sama tuh, jadi kepentingannya sama. Oke. Baik, lanjut ya Pak. Apa akibat jika dari seorang nutrisionis mengabaikan kode etik tersebut Pak? Kira-kira ada nggak Pak kayak punishment atau itu ya Pak? Ada. Ada hukumannya. Jadi kalau teman-teman mungkin membaca terkait dengan undang-undang sebelum undang-undang kesehatan yang sekarang ya, sebelum undang-undang nomor 17 tahun 2003, ada dulu undang-undang kesehatan namanya undang-undang nomor 36 tahun 2009. Tentang kesehatan juga sama, tapi udah dicabutkan dengan undang-undang ini. Nah, yang mana undang-undang itu ada sanksi pidana. Ada sanksi pidana untuk hal-hal yang misalnya kayak seorang yang mempromosikan produk sehingga tidak terjadinya ASI eksklusif. Tidak terjadi ASI eksklusif itu kan 2 tahun sampai 2 tahun kan, kan sampai 2 tahun, sampai 6 bulan sampai 6 bulan gitu. Dan orang yang mempromosikannya itu bisa kena sanksi pidana. Nah, itu pengaturan pidana, tapi harus dibedakan. Ini saya ambil contoh, takutnya emang teman-teman mungkin ada. Kalau saya dulu emang menganggap kayaknya ini berarti ini sanksi etik nih, ternyata beda, bukan. Ini adalah sanksi pidana yang memang diatur oleh pemerintah. Jadi kalau misalnya emang terjadi hal demikian, atau misalnya banyak marak kasus waktu dari tahun 2018 waktu STR itu udah diwajibkan, 2018 atau 2017 gitu, waktu STR itu diwajibkan, banyak di daerah-daerah itu mulai untuk jasa pembuatan STR, surat tanda registrasi jasa pembuatan STR dengan dia yang mendaftarkan atau apa gitu, terus habis itu data-datanya palsu gitu, data-datanya dipalsukan, terus habis itu ya udah yang si tenaga kesehatan ini yang minta jasa itu kan cuman gue taunya gue bayar beres gitu kan. Padahal kan harusnya dia tuh mendaftar sendiri, karena ya yang pertama lebih mudah, terus habis itu yang kedua
ya nggak riski gitu, dan itu kan ada ada sanksi pidananya akhirnya terkait dengan penipuan, pemalsuan dokumen gitu, dan itu ada sanksi pidananya. Nah itu banyak tuh terjadi gitu kan. Kalau misalnya seorang tenaga kesehatan, misalnya tenaga gizi, waktu itu pernah ada contoh kasus yang seperti itu juga. Terkait dengan pemalsuan dokumen ini, si yang membuat jasa itu, si calo, kita sebut calo, si calo ini akan dikenakan sanksi pidana karena dia memalsukan dokumen. Tapi itu harus dilaporkan ke kepolisian, terus habis itu jaksa dan lain sebagainya, pengadilan. Tapi kalau misalnya yang diurus sama organisasi profesi, cuma masalah etiknya doang. Masalah etiknya di mana si ahli gizinya ini, kita lihat si ahli gizi ini berarti melanggar kode etik karena dia udah orang melakukan sanksi pidana, artinya pasti dia udah melakukan sanksi etik juga dong gitu. Artinya dibicarakanlah disidangkanlah untuk kasusnya tersebut. Jadi sanksi pidananya ini memang tidak tertulis, nggak kayak di aturan di dalam peraturan tadi. Tapi kalau sanksi etiknya ini memang nggak tertulis, tapi akan dibicarakan di dalam suatu sidang etik namanya. Di sidang etik dari mulai waktu dia pendataan awal, kronologis dicatatkan, kemudian sampai dengan pendiskusian dan juga diakhiri ke pemberian sanksi. Nah, di saat pemberian sanksi ini biasanya sanksi-sanksi etik itu berbau organisasi profesi juga. Contohnya seperti dia bisa jadi ya, kalau ini kan nggak sampai dikeluarkan dari anggota, tapi bisa jadi dikeluarkan keanggotaannya. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi karena waktu itu STR masih memerlukan memerlukan rekomendasi dari organisasi profesi. Organisasi profesi nggak akan mengeluarkan rekomendasi itu. Artinya dia nggak akan terbit dong STR-nya. Kebetulan dia kan udah terbit nih di dalam sistem karena udah dipalsukan dokumennya. Tapi kan bisa dibatalkan. Setelah itu sanksi etiknya juga sampai dengan waktu tertentu, misalnya sampai dengan waktu tertentu persagi nggak akan menganggap dia sebagai ahli gizi. Artinya dia nggak akan bisa dibuat, kalau misalnya STR-nya udah dicabut, dia nggak akan bisa membuat STR baru sampai dengan waktu tertentu. Artinya dia nggak bekerja dong. Nah itu sanksi etik tuh, gitu. Itu contoh-contohnya ya. Tapi bukan berarti hanya ada di dalam lingkup itu. Bisa jadi sanksi etik itu lebih dari apa yang kita pikirkan, karena itu akan dibicarakan lebih lanjut. Tapi untuk penerapan berat atau ringannya si sanksi etik ini harus dibicarakan dan dihitung. Jadi ada poin kesalahan gitulah, ada perhitungan poinnya gitu. Oke. Baik. Pertanyaan selanjutnya, boleh beri contoh kode etik mungkin yang sering Bapak lakukan atau terapkan dalam sehari-hari selama menjadi ahli gizi, Pak? Contohnya kalau saya kan kebetulan kalau karena kerja di Persagi lebih banyak memfokuskan administrasi, jadi bukan kerjaan ahli gizi sebenarnya. Kerjaan ahli gizi itu kan kerjaan yang di pelayanan misalnya, atau di atau administrasi kesehatan lainnya. Nah, tapi kalau misalnya saya sebagai co-founder Ilmu Giziku, karena Ilmu Giziku itu adalah adalah platform yang platform edukasi gizi juga gitu, dan memang yang membuat adalah ahli gizi semuanya. Jadi misalnya kayak ada tawaran bekerja sama untuk mempromosikan produk gitu. Mungkin emang produknya ini adalah meal replacement mungkin ya, tapi karena kita melihat dari produk meal replacement-nya ini kayaknya ini menyalahi dari ilmu gizi gitu ya, kecuali kalau udah direkomendasikan oleh Kemenkes ataupun oleh BPOM gitu. Nah, karena itu jadi walaupun mereka waktu itu mintanya itu mengiklankannya dengan paid promote gitu kan, membayar kita bilang kalau jangan dulu gitu. Terus ditanya kenapa gitu kan, ya saya jelasin bahwa ini akan menyalahi kode etik dan lain sebagainya gitu. Kemudian dia mengerti gitu. Tapi ada juga produk yang dia awalnya mengerti gitu kan, tapi abis itu kita cek
terkait dengan hal lain gitu. Nah kemudian di komen sama dia, ini kalau ini boleh gitu kan dia apa namanya? Ya saya diamin aja sih sebenarnya. Cuman itu emang agak pertarungan batin sih kan. Kalau misalnya kita terima juga nguntungin juga gitu kan. Tapi kan bukan berarti kita harus seperti itu. Gitu. Baik Pak. Selamat Pak bisa dengar jawaban dari Bapak, cerita-cerita dari Bapak, terus juga pertanyaan semua udah terjawab ya Pak ya. Terima kasih banyak atas waktunya di sore hari ini ya Pak. Mohon maaf mengganggu Pak. Oke, nggak apa-apa, maaf juga nih. Terima Harus kasih. di hari Sabtu ini. Iya Pak, terima kasih atas jawabannya ya Bapak. Bermanfaat banget buat kita juga untuk kedepannya. Dikarenakan waktu udah menjelang malam ya Pak. Saya akhiri ya Pak wawancara ini. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.